Teman-teman TPP sangat antusias, mereka sangat bersemangat dan sangat serius, sehingga apa yang kita perkirakan selama ini mungkin hasilnya biasa-biasa aja, tapi nyatanya dan faktanya sangat luar biasa. Jadi di sini sangat kelihatan sekali kalau teman-teman TPP sangat antusias, sangat bersemangat, sangat serius, dan sangat pengen menyampaikan apa yang menjadi yang terbaik dari desa dampingan mereka itu sendiri. Halo sahabat desa, kembali lagi bersama tim Akademi Desa. Tim Akademi Desa sedang berada di kegiatan finalisasi podcast Tenaga Pendamping Profesional atau TPP tahun 2023. Nah sahabat desa, Kementerian Desa melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melaksanakan sebuah lomba di mana teman-teman atau sahabat desa yang berprofesi sebagai pendamping desa dapat melakukan podcast nih. Podcast ini bertemakan desa inklusif. Nah, tujuan podcast ini yaitu agar praktik-praktik baik hasil fasilitasi dan pendampingan sahabat desa dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Gimana keseruan proses finalisasi podcast Tenaga Pendamping Profesional tahun 2023 ini? Yuk ikutin kita. Halo sahabat desa, kembali lagi di Akademi Desa. Nah kali ini tim Akademi Desa sedang berada di podcast TPP. Nah kebetulan hari ini adalah finalisasi video-video podcast teman-teman TPP. Nah di sebelah saya sudah ada Bapak Adang Rujiana yang kebetulan adalah PIC kegiatan ini. Nah kita tanya-tanya ya sama bapak-bapaknya. Oke, Bapak boleh kenalin diri ke sahabat desa di rumah? Sahabat desa semua, saya Adang Rujiana dari TPP Pusat dan kebetulan saya ditunjuk sebagai PIC pada kegiatan lomba podcast ini. Ya. Oke, baik Bapak. Kita kalau misalnya dari judulnya nih ya Pak ya, boleh nggak Pak sejarahnya kegiatan podcast dari TPP tahun anggaran 2023 ini dikit aja Pak untuk sahabat desa. Mungkin di rumah ada yang belum tahu gitu Pak. Jadi kegiatan ini sebetulnya pernah dilaksanakan ya, Tetapi intinya bahwa kegiatan ini kami mendorong teman-teman PLD terutama yang berada di desa untuk menginformasikan bahwa desa itu capaiannya sudah sampai di mana, terus yang terkait dengan SDGs, terkait dengan dana desa itu jadi terinformasikan dengan ini. Nah kebetulan memang di acara lomba podcast ini kita mengambil judul daripada lomba podcast ini adalah Desa Inspiratif. Gitu. Oh berarti untuk tahun 2023 ini temanya adalah Desa Inspiratif. Desa Inspiratif, termasuk tadi desa inklusif gitu ya Pak ya? Ya, okay. Bapak kalau misalnya sampai hari ini nih, per hari ini yang sudah masuk videonya ada berapa Pak? Jadi kalau kita report dari teman-teman daerah, ya sebelum ini kan hasil penilaian dari provinsi, itu kurang lebih sekitar 300 berapa lah gitu ya itunya. Tetapi itu diseleksi di tiap provinsi dan provinsi mengirimkan ke pusat tiga peserta yang mana tiga peserta terbaik di provinsinya, yang mana satu orang peserta membawa 3 video. Iya, 3 video. Itu yang inilah yang kita nilai hari ini. Nah kalau misalnya ketentuan khususnya nih Pak, kalau biasanya kan kalau podcast umum nih ketentuannya ya kayak biasa lah ya Pak ya, standar, ada host, ada narasumber, ada tema yang diperbincangkan. Nah kalau untuk TPP ini ada kriteria khususnya nggak Pak? Saya kira ini karena memang teman-teman ini bukan podcaster ya intinya, tetapi kami ini lebih cenderung bahwa penilaiannya bagaimana bahwa teman-teman PLD bisa menggali dari sumber yang
didampinginya ya dari kepala desa, dari BPD, terus dari tokoh masyarakat, sehingga di situ bisa kita bisa kita ketahui gitu kan, bisa kita ketahui bahwa sebetulnya yang terjadi dengan desa inklusif itu seperti apa, apakah di situ dilaksanakan atau tidak. Ternyata dari apa yang disampaikan oleh kepala desa, BPD ataupun masyarakat, bahwa semua dalam proses pembangunan terlibat. Ya, terlibat. Keren sekali Pak. Pak, kalau misalnya kalau ada lomba gitu pasti ada hadiahnya ya Pak ya. Ya. Sahabat desa di rumah mungkin penasaran nih hadiahnya nih gimana gitu Pak, berupa apa atau ada reward apa gitu. Ya, yang penting kita nanti akan ambil 1, 2, 3 ya, pemenang 1, kedua, ketiga. Tapi saya belum berani menyampaikan hadiahnya. Yang jelas ada lah ya, ada lah kan gitu. Bahwa kami juga tidak akan menghargai karya teman-teman ya, akan menghargai karya teman-teman, dan nanti itu di launching pada saat Hari Bakti pendamping desa. Wah, ada ya. Nanti hari tanggal Bakti. 7 ya, tanggal 7 kita di Oktober. 7 Oktober di NTT nanti. Oh, di NTT. Nanti pengumumannya di situ ya, Pak ya? Di situ. Oke, keren sekali sahabat desa di rumah yang sudah mengumpulkan video dan sekarang videonya sedang dilihat ulang oleh juri atau dilakukan penilaian oleh juri. Nanti tanggal 7 Oktober adalah waktu untuk pengumuman. Oke, Bapak misal harapannya sendiri nih Pak untuk kegiatan ini, apa sih Pak sebenarnya harapannya gitu? Harapannya ya kami sebetulnya kan gini, kita teman-teman di daerah itu pernah mengikuti program inovasi desa. Terus dengan program itu desa itu banyak yang sudah yang ditinggalkan dari program itu, misalnya desa wisata, embung desa, atau sarana olahraga desa, itu luar biasa. Nah, kami harap bahwa apa yang ada di desa itu terpublikasikan, jadi tidak cenderung dengan judul tema itu saja, tetapi selanjutnya saya berharap bahwa teman-teman itu membuat video-video ini. Terus nanti mungkin dengan bisa dipublikasikan ya, baik itu di medianya Kementerian Desa ataupun medianya teman-teman sendiri gitu kan gitu. Itu saya mendorong itulah intinya ya, mendorong itu bahwa teman-teman bukan hanya sebatas mendampingi desa, tapi hasil daripada karyanya itu bisa dipublikasikan. Bisa dipublikasikan sehingga orang lain bisa meniru gitu ya. Harapannya gitu ya, ada praktik baik gitu ya Pak. Nah, Pak, kalau untuk teman-teman TPP sendiri itu kriteria khusus mendaftarnya ada nggak? Misalnya sudah berpengalaman sekian tahun untuk bisa mendaftar sebagai podcaster di TPP ini atau bagaimana gitu Pak? Saya kira enggak ya, kita tidak dibatasi dengan itu, karena hampir rata-rata PLD ini dia sudah bekerja di Kementerian Desa ini ya, menjadi pendamping udah lebih dari 2 tahun ya. Ada yang dari 2015, ada yang memang baru 1 tahun ada, tapi ya saya kira tidak dibatasi dengan itu kalau masalah karya itu kan. Benar. Jadi kami berharap bahwa teman-teman di desa PLD itu bisa mempublikasikan, intinya di situ. Dengan dipublikasikan keadaan desanya, otomatis bahwa itu mengangkat kerjanya mereka sendiri sebetulnya kan gitu. Benar. Selain daripada Kementerian Desa juga kan gitu. Itu intinya. Benar sih Pak. Karena sekarang kan udah zaman modern ya Pak ya. Jadi masyarakat pun udah melek dengan yang namanya internet, video-video yang berada di sebarluaskan. Nah, teman-teman TPP juga bisa ikut andil ya Pak ya untuk mempromosikan desanya, mempromosikan kinerjanya yang baik gitu ya Pak. Jadi penilaian juga mungkin ya Pak untuk kinerja masing-masing TPP-nya. Ya belum sampai ke sana ya, kita belum sampai ke sana, kita baru merangsang aja ya, merangsang teman-teman supaya kreatif gitu kan, terutama menginformasikan, karena sekarang itu membuat informasi itu kan ada di tangan kita sendiri. Ada di tangan kita sendiri. Kenapa tidak kalau dimanfaatkan, apa yang dilakukan
apa yang dilakukan dengan desanya, sampai di mana perkembangan desanya, apa yang hasilnya dari dana desa itu, terus masyarakat apa bisa menikmati atau tidak. Intinya di situ bahwa keberadaan teman-teman di desa ini wujud nyata bahwa hadirnya pemerintah, terutama Kementerian Desa di desa. Di desa, gitu. Benar Pak. Seru sekali pasti ya Pak ya untuk podcast TPP ini sendiri. Kalau misalnya ada yang Bapak mau sampaikan kepada teman-teman TPP tadi, boleh Bapak sampaikan Pak? Sahabat PLD, PD di desa, teruslah berkarya sehingga karyamu akan memperlihatkan keberhasilanmu, itu saja. Keren sekali, sahabat-sahabat pendamping di luar sana, teruslah tetap berkarya. Nah, nanti Bapak video-video teman-teman TPP ini akan kita dari Akademi Desa akan memberikan fasilitasi agar videonya dapat di-up di Akademi Desa dan nanti akan di-up juga di YouTube resminya Kementerian Desa. Betul. Halo, saya Depianto, saya selaku tim penilai lomba podcast TPP. Dalam hal ini tahun kedua kita melakukan lomba podcast TPP, dan di tahun 2023 alhamdulillah sangat besar dan sangat banyak antusias dari teman-teman TPP yang mengikuti lomba pada tahun ini. Harapan kita pada ngikutin teman-teman TPP yang mengikuti lomba dapat memberikan praktik-praktik baik terkait program-program dari teman-teman yang telah mengikuti lomba-lomba TPP. Dalam hal ini kita dari Kementerian Desa sangat mengapresiasi teman-teman yang berkinerja baik sehingga apa yang mereka sampaikan, lakukan di daerah dapat terpublikasi dengan baik ke halayak dan dapat dijadikan sebagai praktik-praktik baik kepada desa-desa yang lainnya. Harapan ini para Kementerian Desa, pimpinan Kementerian Desa, kedepannya lebih banyak lagi para peserta yang bisa memberikan informasi-informasi yang baik terkait pendampingan-pendampingan yang di desa, sehingga kita Kementerian Desa dan masyarakat umum pada umumnya dapat mengetahui kalau kemajuan yang ada di desa itu adalah berkat dari pendampingan dari teman-teman TPP. Pada tahun ini yang mengikuti lomba podcast itu sebanyak 374 peserta dari 33 provinsi dengan total video 1134. Pengalaman saya sebagai penilai dari video podcast sangat luar biasa, karena apa yang kita perkirakan selama ini yang nyatanya itu sangat bagus-bagus sekali. Tenaga pendamping desa bisa. PPSDM bisa. Angkat kopimu, berdayakan desamu.